Aula utama kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta dipenuhi lautan manusia yang mengenakan seragam merah khas partai, menciptakan suasana penuh semangat dan antisipasi pada 14 Agustus 2025. Di setiap sudut ruangan, bendera partai berkibar, dan suara riuh rendah percakapan menandai pentingnya hari itu. Para kader dari berbagai daerah datang, membawa harapan dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang masa depan partai. Para elit politik, tokoh senior, dan loyalis partai berkumpul, duduk berdampingan dengan para pendukung muda yang penuh semangat. Mereka semua hadir untuk menyaksikan momen penting, pengungkapan kepemimpinan baru PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030. Wajah-wajah tegang dan penuh harap terlihat di antara kerumunan, menanti siapa yang akan memegang kendali partai terbesar di Indonesia. Nama-nama besar yang sudah akrab di telinga publik, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahajapurnama, disebut satu persatu di atas panggung. Setiap pengumuman disambut tepuk tangan sopan, menandakan penghormatan sekaligus ekspektasi terhadap peran mereka di masa mendatang. Namun di balik tepuk tangan itu, ada rasa penasaran yang belum terjawab. Ketika tiba pada pengumuman posisi paling strategis, Sekretaris Jenderal suasana berubah. Podium dibiarkan kosong, kursi utama tak terisi, dan papan nama tanpa pemilik. Keputusan untuk menahan pengumuman ini menciptakan gelombang ketegangan yang terasa di seluruh ruangan, seolah semua orang menahan napas menunggu kejutan berikutnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para hadirin. Beberapa saling bertanya-tanya, siapa yang akan dipercaya memimpin operasional harian partai? Ada yang mencoba menebak, ada pula yang hanya bisa menunggu dengan cemas. Ketidakpastian ini menambah dramatisasi acara, membuat semua orang semakin fokus pada setiap detail yang terjadi di panggung. Keheningan yang tercipta bukanlah kebetulan. Megawati Soekarnoputri, sang ketua umum, tampak tenang dan penuh perhitungan. Ia sengaja menciptakan jeda, memperlihatkan kemahirannya dalam memainkan teater politik. Setiap gerak-geriknya diamati, setiap ekspresi wajahnya ditafsirkan oleh para pengamat dan kader partai. Semua mata tertuju ke panggung, menanti dengan penuh harap dan kecemasan. Mereka tahu, satu nama yang akan disebut berikutnya bukan sekadar pengumuman, melainkan penentu arah dan masa depan partai untuk 5 tahun ke depan. Dalam momen inilah, sejarah baru PDI Perjuangan mulai ditulis. Ketegangan memuncak saat daftar berakhir tanpa seorang sekretaris jenderal. Seseorang akhirnya menanyakan kepada Megawati pertanyaan yang ada di benak semua orang. Ibu Mega, siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal? Tanpa ragu, dia menjawab, ya Hastolah. Ruangan itu riuh dengan tepuk tangan. Keputusan itu secepat dan sefinal itu. Hasto Kristianto berdiri, menerima peran itu, dan bergabung dengan jajaran pengurus baru. Pengumuman itu publik, langsung, dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Gaya Megawati jelas, otoritas tertinggi, dilaksanakan secara terbuka. Partai itu langsung bersatu di belakang pilihannya. Ganjar Pranowo kemudian menjelaskan bahwa penunjukan sekretaris jenderal adalah hak prerogatif mutlak ketua umum. Tidak ada seorang pun, bahkan kader senior sekalipun, yang mengetahui pilihan itu sebelumnya. Pengumuman kejutan Megawati mencegah faksionalisme dan memperkuat loyalitas terhadap kepemimpinannya. Tradisi ini adalah pilar disiplin internal dan kekuatan PDIP. Keputusannya diterima sebagai final, berakar pada warisan uniknya sebagai Putri Soekarno. Proses ini menunjukkan kekuatan tunggal Megawati dan komando terpusat partai. Dalam lanskap politik yang bergeser, persatuan ini adalah aset terbesar PDIP. Setelah pengumuman dramatis, legitimasi pengurus baru harus diformalkan. Tim partai dengan cepat menyiapkan dokumen untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data setiap pejabat dikumpulkan dan notaris menyusun akta resmi. Menteri Yasona Laoly, juga seorang pemimpin partai, memastikan prosesnya akan berjalan lancar. Setelah disetujui, keputusan kementerian akan mengukuhkan otoritas pengurus. Fondasi hukum ini sangat penting untuk stabilitas partai dan kontes di masa depan. Pendekatan cepat dan profesional PDIP menandakan kesiapan untuk 5 tahun ke depan. Penunjukan kembali Hasto mengikuti kembalinya yang dramatis. Beberapa minggu sebelumnya, dia ditahan karena skandal Harun Masiku, menimbulkan keraguan tentang masa depannya. Amnesti Presiden Prabowo membebaskan Hasto sesaat sebelum Kongres, menggemparkan partai.
Kedatangannya di Bali disambut dengan tepuk tangan meriah dan emosi yang terlihat dari Megawati. Partai itu membingkai kembalinya sebagai pembenaran, sebuah kemenangan atas kesulitan. Hasto menjadi simbol ketahanan, mewujudkan identitas PDIP sebagai partai yang membela anggotanya. Sambutan kepadanya menyiapkan panggung untuk mandat barunya sebagai Sekretaris Jenderal. Keputusan Megawati untuk menunjuk kembali Hasto adalah tindakan rehabilitasi politik yang berani. Di tengah sorotan publik dan tekanan dari berbagai pihak, Megawati menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan penuh perhitungan. Ia tidak hanya mengambil risiko politik, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada lawan dan pendukungnya bahwa PDIP tetap solid dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan eksternal. Keputusan ini menjadi bukti bahwa Megawati lebih mengutamakan loyalitas dan dedikasi kadernya daripada tunduk pada opini publik semata. Dengan mengembalikannya ke jantung operasional partai, dia menghapus stigma yang tersisa dari masalah hukumnya. Hasto kini kembali memegang peran sentral, membuktikan bahwa kepercayaan partai kepadanya tidak luntur. Langkah ini juga menjadi bentuk pemulihan nama baik, sekaligus memperkuat posisi Hasto di mata publik dan internal partai. PDIP ingin menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan kadernya yang setia, bahkan ketika menghadapi badai. Langkah itu menandakan loyalitas yang tak tergoyahkan. PDIP melindungi anggotanya sendiri, bahkan dalam krisis. Solidaritas internal menjadi kunci kekuatan partai, dan keputusan ini mempertegas bahwa PDIP tidak mudah terpecah belah. Dalam situasi sulit, mereka justru mempererat barisan, memperlihatkan kepada publik bahwa kekompakan adalah nilai utama yang dijunjung tinggi. Pengalaman Hasto memastikan kontinuitas dan stabilitas di saat gejolak politik. Ia telah lama menjadi figur penting dalam strategi dan operasional partai, sehingga kehadirannya kembali memberikan rasa aman bagi kader dan simpatisan. Dengan pengalaman dan jaringan yang luas, Hasto mampu menjaga ritme kerja partai tetap konsisten, meski di tengah tekanan eksternal. Pilihan itu juga merupakan pesan pembangkangan. Partai, bukan kekuatan luar, yang menentukan nasibnya. PDIP menegaskan kemandiriannya dalam mengambil keputusan strategis, tanpa tunduk pada tekanan dari luar. Ini adalah bentuk perlawanan halus terhadap upaya intervensi, sekaligus penegasan bahwa partai tetap berdiri di atas prinsip dan nilai yang diyakini. Tindakan ini menyatukan, menstabilkan, dan menegaskan kemandirian PDIP. Dengan memperkuat solidaritas internal, partai mampu menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak. Kemandirian ini menjadi modal utama untuk menjaga eksistensi dan pengaruh PDIP di kancah politik nasional. Kembalinya Hasto lebih dari sekadar satu orang, itu tentang ketahanan partai. Ini adalah simbol bahwa PDIP mampu bangkit dan bertahan, meski diterpa berbagai ujian. Ketahanan ini menjadi inspirasi bagi kader dan pendukung, bahwa setiap tantangan bisa dihadapi bersama. Pesannya, loyalitas dan pelayanan yang terbukti dihargai di atas segalanya. PDIP menegaskan bahwa dedikasi dan pengabdian kader tidak akan sia-sia, dan partai selalu siap melindungi serta mengapresiasi mereka yang setia berjuang demi kepentingan bersama. Penunjukan kembali Hasto adalah bagian dari strategi kontinuitas yang lebih luas. Pengurus baru diisi dengan veteran yang terpercaya. Puan Maharani memimpin divisi politik, Ganjar Pranowo mengawasi urusan pemerintahan, dan Oli Dondo Kambe tetap menjadi bendahara umum. Basuki Tjahajapurnama mengepalai divisi ekonomi, sementara Jarod Saiful Hidayat menjaga ideologi dan kaderisasi. Putra Megawati, Prananda Prabowo, melanjutkan peran yang berfokus pada digital. Tim ini mencerminkan preferensi Megawati untuk pengalaman dan loyalitas daripada perubahan radikal. Struktur ini dirancang untuk stabilitas dan pelaksanaan yang efektif, bukan eksperimen. PDIP mengkonsolidasikan intinya untuk menghadapi tantangan politik baru. Kepemimpinan Hasto yang berkelanjutan adalah hadiah atas loyalitas dan perayaan ketahanan. Kisah kembalinya dia kini menjadi bagian dari mitologi partai, memperkuat pesan PDIP membela anggotanya sendiri. Narasi ini meningkatkan moral dan mendorong kader untuk tetap teguh dalam kesulitan. Penunjukan itu juga menandakan pembangkangan terhadap saingan. PDIP tidak akan dilemahkan oleh kontroversi. Sebagai oposisi, partai memproyeksikan kekuatan dan persatuan. Pilihan Megawati menghilangkan risiko transisi, memastikan operasional yang lancar. Fokusnya adalah pada keunggulan operasional dan stabilitas internal.
PDIP siap untuk pertempuran strategis di masa depan. Dengan kepemimpinannya yang terkonsolidasi, PDIP kini memasuki babak baru yang penuh harapan dan tantangan. Selama bertahun-tahun, partai ini telah menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi di tengah dinamika politik Indonesia yang terus berubah. 5 tahun ke depan akan menjadi periode penting, di mana PDIP diharapkan mampu menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat posisinya di kancah nasional. Penunjukan kembali Hasto Kristianto sebagai sekjen bersama jajaran pengurus loyalis menandakan komitmen partai terhadap strategi disiplin dan oposisi yang tegas. Langkah ini memperlihatkan bahwa PDIP tidak hanya mengutamakan kesinambungan, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. Kepemimpinan yang solid menjadi fondasi utama dalam menjaga arah perjuangan partai. Kini, PDIP diposisikan sebagai kekuatan oposisi utama di parlemen. Peran ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi, memastikan pemerintah tetap diawasi, dan kebijakan publik berjalan sesuai aspirasi rakyat. PDIP juga mulai mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi pemilihan umum mendatang, dengan memperkuat jaringan akar rumput dan memperluas basis dukungan. Stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan akan membantu PDIP menghindari gangguan internal yang kerap melanda partai besar. Dengan struktur organisasi yang rapi dan komunikasi yang efektif, PDIP mampu memobilisasi basis pendukungnya di seluruh Indonesia. Kegiatan konsolidasi rutin dan pelatihan kader menjadi kunci dalam menjaga semangat juang partai. Namun, tantangan di depan tidaklah ringan. PDIP harus terus menjaga relevansi di tengah perubahan zaman, memelihara dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta beradaptasi dengan aspirasi generasi muda yang semakin kritis dan dinamis. Inovasi dalam strategi komunikasi dan keterbukaan terhadap ide-ide segar menjadi sangat penting. Keputusan Megawati Soekarnoputri untuk memprioritaskan loyalitas dan stabilitas di atas perubahan radikal menunjukkan keyakinan bahwa fondasi yang kuat adalah kunci keberlanjutan partai. Dengan pengalaman panjang di dunia politik, Megawati memahami pentingnya menjaga harmoni di internal partai, sekaligus tetap terbuka terhadap pembaruan yang konstruktif. Untuk saat ini, PDI terus melangkah maju, bersatu dan percaya diri di bawah kepemimpinan yang telah teruji. Dengan semangat gotong royong dan visi kebangsaan, partai ini siap menghadapi masa depan, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan menjaga peran pentingnya dalam demokrasi Indonesia.